Kapan pesta paling liar di pulau kamu? Gila nggak sih, Le? Orang terkaya nomor satu di bumi nanyain pesta paling liar di sebuah pulau. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Sarah Ladiu, pencerita yang demen nemenin kamu dimanapun kalian berada. Le, kalian pasti udah denger kan tentang Epstein, berita viral belakangan ini gara-gara FBI akhirnya merilis lebih dari 3 juta dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein. Dokumen-dokumen ini menyeret banyak orang ternama dunia, dari politisi, miliarder, selebritas, sampai orang-orang paling berpengaruh dari tahun 1980-an hingga hari ini 2026, semuanya tercatat di sana. Ada George Herbert Walker Bush, mantan presiden Amerika yang ke-41, ada juga Donald Trump, presiden negara Amerika yang sekarang, sampai Elon Musk, orang terkaya nomor 1 di dunia, sampai figur publik yang selama ini kita lihat bersih di media itu juga ada beberapa lah. Tapi lah yang bikin kasus ini serem bukan cuma siapa aja yang namanya ada di sana ya, di dalam dokumen itu. Yang bikin ngeri adalah pola yang muncul, yaitu penyangkalan, kebohongan, dokumen yang disensor setengah-setengah, dan satu pertanyaan besar, kenapa orang-orang sekaya dan sekuat itu bisa berkeliaran tanpa konsekuensi? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa semua file ini baru dibuka sekarang? Biar apa? Biar publik tahu atau ada kepentingan lain di baliknya? Don't be naif, Le. Lembaga sebesar FBI nggak mungkin buka jutaan dokumen sensitif kalau nggak ada permainan kekuasaan di belakang layar. So, apa sebenarnya isi Epstein file dan apa yang tidak diceritakan ke kita? Let's jump into the story. 11. So over a period of 3 years, I had a number of dinners with him. Nah, Le, kalian pasti udah nggak asing sama yang namanya Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft yang hartanya tembus 1.500 triliun rupiah. Duh, Le, ya, kita bisa punya juga. Nah, dia ini udah bertahun-tahun jadi orang terkaya di dunia, salah satu yang terkaya. Setelah pensiun dari operasional harian Microsoft, ia memutuskan buat fokus ke bidang kemanusiaan lewat yayasan amalnya. Nama itu Bill and Melinda Gates Foundation. Ia turun langsung ngeberantas penyakit kayak polio, sampai sibuk ngurusin isu iklim biar bumi gak makin panas. Pokoknya citranya itu yang bersih dan mulia gitu di media. Tapi di balik semua aksi sosialnya itu, publik tiba-tiba heboh karena namanya muncul dalam Epstein Files. Menurut dokumen, hubungan Gates dengan Epstein terjadi setelah tahun 2008. Padahal di tahun itu Epstein udah resmi ngaku bersalah soal prostitusi anak. Jadi secara logika semua orang udah tahu nih Epstein itu predator, tapi Bill Gates tetap menjalin hubungan sama dia. Gila nggak sih? Bahkan ya, Melinda Gates, mantan istrinya sendiri, pernah ngomong belak-belakan kalau hubungan suaminya sama Epstein ini adalah salah satu penyebab utama mereka bercerai. Di samping si Bill Gates ini emang selingkuh, Melinda sampai bilang kalau Epstein itu adalah penjelmaan kejahatan. Tapi yang paling gongnya itu ada di dokumen tahun 2013, Le. Epstein yang sadar kalau Bill Gates mulai menjaga jarak, akhirnya dia ngirim email ke dirinya sendiri, kayak jadi dia nulis email tapi nggak dikirim gitu. Yang isinya itu, di email itu Epstein nulis tentang rencana buat beliin Bill Gates rumah dan kasih uang pesangon. Tapi di baliknya ada ancaman yang halus gitu. Epstein ngeklaim kalau dia punya bukti email soal penyakit menular seksual yang diderita Bill Gates. Bahkan ada klaim kalau Bill Gates pernah minta antibiotik buat dikasih ke Melinda tanpa sepengetahuan istrinya itu. Jadi maksudnya itu Bill Gates ini sebenarnya udah kena penyakit menular seksual. Nah, istrinya ini ketularan tapi gak sadar. Makanya Bill Gates pesen obat ke Epstein untuk istrinya. Dengan kata lain, dia lagi mencoba nutupin itu dengan cara yang ilegal, yaitu ngasih obat ke istrinya diem-diem gitu. Gak hanya itu, Epstein juga menguraikan klaim lain. Yang pertama nih, dia mengklaim pernah membantu Bill Gates mendapatkan obat untuk menghadapi konsekuensi setelah berhubungan seks dengan gadis-gadis asal Rusia. Kedua, dia mengklaim pernah memfasilitasi urusan gelap Bill Gates dengan perempuan yang udah menikah. Dan yang ketiga, dia juga menulis bahwa dirinya
pernah dimintai Adderall. Bahkan disebutkan secara spesifik untuk turnamen bridge. Kalau kalian nggak tahu Adderall itu, Adderall itu obat stimulan, biasanya diresepkan dokter buat ADHD atau narkolepsi kayak gangguan tidur gitu. Efeknya tuh bisa bikin fokus naik, energi meningkat, rasa capek ditekan, dan konsentrasi jadi tajam. Makanya obat ini sering disalahgunakan buat kerja lama, main game, atau kompetisi yang butuh fokus tinggi. Kayak semacam obat keras gitu loh yang gak bisa dibilik bebas. Nah, dari semua tuduhan itu, Bill Gates langsung ngebantah. Dia bilang tuh, semua itu fitnah buat ngerusak nama baik saya. Tapi yang aneh bin ajaib nih, pas banget setelah email ancaman itu muncul, Bill Gates tiba-tiba nyumbang 2 juta USD ke kampus MIT. Dan tahu nggak siapa yang ngarahin sumbangan itu? Ya, si Epstein. Gimana menurut kalian, Apakah ini cuma kebetulan atau emang Bill Gates lagi diancam? Ini benar-benar bukti sih kalau di dunia elit uang sebanyak apapun gak bisa beli ketenangan kalau udah terlanjur basah gitu masuk ke lingkaran setan. You have exponential increase in digital intelligence, exponential increase in the chip capability. Nah, selanjutnya ada Elon Musk, pebisnis dan pengusaha tajir yang tercatat menjadi orang terkaya di dunia sejak tahun 2025. Per Februari 2026 aja, Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 852 miliar dolar atau setara sekitar lebih dari 13.000 triliun rupiah. Nah, Elon Musk ini terkenal kalau di media itu kayaknya yang paling kayak vokal gitu, paling berani. Dia tuh hampir tiap hari nge-tweet di X. Nah, dia tuh selalu ngebantah keras kalau ada yang nyeret namanya ke lingkaran Epstein. Selama bertahun-tahun ini Elon Musk kekeh banget bilang kalau dia nggak pernah sekalipun nginjek kakinya di pulau pribadi Epstein. Dia bakal sering nyerang balik orang yang nuduh dia. Tapi lagi-lagi ya, jejak digital itu emang lebih jujur daripada mulut manusia. Di dalam dokumen rahasia ini, ternyata di kalender pribadinya Epstein ada catatan janji temu sama Elon Musk tanggal 6 Desember 2014. Bukan cuma itu ada email dari Elon Musk ke Epstein. Dan ingat ya, ini kejadian setelah tahun 2008 pas Epstein udah ketahuan predator. Isinya apa? Elon Musk nanya soal rencana kunjungan ke wilayah Saint Barts. Dan dia nanya spesifik banget, kapan pesta paling liar di pulau kamu? Gila gak sih orang terkaya nomor 1 di bumi nanyain pesta paling liar di sebuah pulau. Terus ada juga tuh rencana lagi kunjungan di tahun 2013 yang batal. Tapi tahu nggak kenapa batalnya? Ternyata bukan karena Elon Musk menolak untuk datang, tapi karena Epstein-nya yang lagi nggak bisa hadir. Jadi intinya ya bukti-bukti yang ada di dalam dokumen Epstein file benar-benar berbanding terbalik dengan semua omongan Elon Musk di media. Ini bukti nyata kalau mau sekaya apapun kamu, mau sepintar apapun kamu, kalau udah urusan jejak digital ya wassalam. Semuanya bakal kebongkar. Gimana menurut kalian masih percaya sama bantahannya? Biggest trading partner in the whole world that is vital to Canada's existence. Nah, selain nama-nama tadi, ada lagi nih satu tokoh yang gak kalah berpengaruh, namanya Howard Lutnick. Buat yang belum tahu, dia ini bos besar alias CEO dari Center Fitzgerald, salah satu perusahaan keuangan paling raksasa di dunia. Nah, pas nama dia ini keseret di file Epstein, Howard ini langsung pasang badan dengan pernyataan publik yang dramatis banget Dia bilang ke publik kalau dia cuma pernah ketemu Epstein 1 kali doang di tahun 2005. Dia bahkan cerita dengan sangat spesifik kalau saat itu dia langsung cabut dari pertemuan karena Epstein ngeluarin komentar mesum di depan istrinya. Howard sampai bersumpah saya gak akan pernah lagi ada dalam satu ruangan sama orang kayak Epstein. Kelihatannya kayak heroic gentle gitu ya, kayak suami idaman yang menjaga kehormatan istrinya. Tapi plot twistnya ternyata ingatan Howard yang sangat spesifik soal kejadian tahun 2005 itu mendadak amnesia pas dihadapi nama bukti email tahun 2012. Bayangin 7 tahun setelah dia bersumpah gak mau ketemu Epstein lagi, ternyata ada bukti email antara dia, istrinya, dan Epstein. Isinya apa? Mereka lagi asyik ngatur rencana kunjungan dan makan malam bareng di St. Thomas, wilayah yang dekat banget sama pulau pribadi Epstein di Kepulauan Virgin. Kan lucu ya, di depan publik bilangnya benci setengah mati gara-gara istrinya dilecehin, tapi di balik layar malah asyik set jadwal makan malam bareng.
Ini yang aku maksud tadi lah, terdapat ketidaksesuaian yang sangat jauh antara drama yang dia jual ke publik dengan realita yang ada di dokumen. Sekali lagi, jejak digital itu emang lebih jujur daripada sumpah di depan kamera. The Santa Fe Institute in the late 80s, early 90s. I was interested, I was on the board of Rockefeller. Nah, kalian mungkin mikir, gimana caranya satu orang kayak Epstein bisa punya stok perempuan sebanyak itu? File-file ini akhirnya ngebongkar rahasia dapur mereka, Ternyata ya, Epstein ini punya tim pemantau bakat alias scout yang keliling dunia cuma buat nyari mangsa. Salah satu nama yang muncul adalah Daniel Siad. Daniel ini kerja bareng Jean-Luc Brunei. Aku gak tahu cara bacanya gimana, pokoknya kerja bareng gitu. Nah, si Jean ini adalah seorang bos agensi model yang akhirnya tewas gantung diri di penjara tahun 2022 kemarin, Nah, ada email yang bocor kalau Epstein ngebayar Daniel ini sekitar 3.000 euro atau hampir sekitar 50 juta rupiah tiap bulan cuma buat keliling dunia nyari bakat. Udah kayak rekrutmen pemain bola gak sih? Tapi bedanya yang dicari ini perempuan buat dijadiin korban. Daniel dapat komisi 5% dari tiap penghasilan perempuan yang dia bawa. Satu perempuan 5%, satu perempuan 5%. Udah kayak affiliate ya. Astagfirullah, gila gak sih? Nyawa martabat orang dijadiin komisi. Pokoknya rapi banget, Mereka ngincer gadis-gadis dari negara miskin atau yang punya latar belakang susah, terus dipancing pakai janji manis. Kamu mau nggak jadi model di Amerika? Kamu mau nggak dapet uang banyak? Brunei ini hebatnya bisa ngurusin paspor dan visa US buat gadis-gadis muda ini. Tapi paspor itu bukan buat karir model, Itu tiket sekali jalan menuju rumah Epstein. Di dokumen itu ada percakapan yang kayak cukup pengganggu ya. Jadi si Daniel ini ngirim foto Polaroid seorang gadis ke Epstein, terus mereka berdua ngecek tubuh gadis itu kayak lagi milih barang belanjaan, woy. Terus si Epstein ngeluh, katanya si gadis ini gak kelihatan bahagia. Terus ada lagi momen pas Daniel bawa gadis dari Dubai, dia bilang dia kelihatan lebih muda dari usianya nih, kalau mau ditelepon ambil nomornya gitu. Bukan ada aktris Thailand yang diseret-seret juga, tapi yang bikin aku emosi banget ya. Meskipun bukti emailnya segamblang itu, ada foto, ada urusan paspor, ada transaksi uang, pemerintah di sana malah bilang, wah kita nggak punya bukti cukup buat ngenyelidikin orang-orang ini. Lah, terus 3 juta dokumen itu isinya apa kalau bukan bukti? Dan lucunya nih, sensor atau redaksi di dokumen ini tuh ceroboh banget. Kadang di halaman satu nama orangnya ditutup, hitam-hitam disensor, di halaman berikutnya FBI lupa tutup. Jadi kelihatan gitu siapa namanya. Kayak gimana ya, kelihatan banget gitu kalau mereka itu sebenarnya tahu siapa aja pemainnya, tapi entah kenapa kayak ada tangan goib gitu yang bikin mereka pura-pura nggak lihat. Jadi intinya ya, mimpi-mimpi gadis muda ini dipakai buat jebakan. Mereka pengen ngerubah nasib di Amerika, tapi malah berakhir di tangan jaringan predator yang dilindungi sama sistem busuk. Nah, setelah kita bedah nih dari Epstein Files ini, apa sih yang bisa kita petik? Jujur ya, yang bikin aku paling nyesek itu bukan cuma soal kejahatannya, tapi pola kebohongan yang rapi banget. Kita lihat sendiri kan dari level miliarder sampai tokoh dunia, semuanya pakai playbook yang sama. Nyangkal, pura-pura amnesia, dan balik menyerang. Dan yang cukup miris yaitu ketiadaan pertanggungjawaban. Coba kalian bandingin deh, di negara lain konsekuensinya tuh nyata. Kayak mantan Presiden Andrew di Inggris, dia sampai kehilangan gelar-gelarnya. Terus ada juga penasihat keamanan nasional Slovakia yang mengundurkan diri karena namanya juga muncul di dalam Epstein Files. Tapi di Amerika hampir nggak ada konsekuensi hukum maupun sosial bagi pihak-pihak yang namanya tercantum jelas di file tersebut. Oke, itu aja narasi yang bisa aku buat terkait berita akhir-akhir ini. Pesannya ya, jangan sampai kita jadi generasi yang menganggap kebejatan moral itu wajar hanya karena pelakunya punya triliunan rupiah di rekening. Karena kalau keadilan cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke pemilik modal, maka sebenarnya kita semua sedang hidup di dalam pulau yang sama dengan mereka, cuma beda nasib aja. Oke deh, semoga bisa menambah informasi dan wawasan kalian. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.